Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina ajma'in. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-saimin was saimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Babus Salam rahimakumullah. Pertama kita berdoa, mudah-mudahan salat kita diterima Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Amin Allahumma amin. Tema kuliah subuh ini adalah mencapai derajat khusyuk dalam sholat. Niki pinten jam kira-kira? Bapak Ibu, khusyuk itu pekerjaan hati. Jadi jangan pernah ngaku khusyuk. Semakin diakui semakin gak ketemu khusyuknya. Sama dengan ikhlas, sabar. Gak usah diomong, tambah diomong gak kepeduk. Aku itu sabar, ya gak sabar. Aku itu ikhlas. Jadi kalau ada jamaah Babus Salam setelah sholat subuh keluar dari masjid, Pak, aku sholat mau sok khusyuk, gak khusyuk. Kok bisa ngono? Sujud itu gak kerasa apa-apa, keturun. Maka ada seorang ibu itu mengaku dengan bahasa rendah hati, ngapunten yai, kula niki salat mulai rumiyin sampai saat niki kok rumangsa mboten saged khusyuk kula. Saya jawab, ibu sudah khusyuk tahap pertama. Jadi merasa ndak khusyuk itu adalah khusyuk tahap pertama. Jadi urusan pekerjaan hati, coba orang yang merasa belum itu akan terus mencari. Akan terus menggapai. Ibu sudah khusyuk tahap pertama. Tahap kedua dan seterusnya nanti biar Allah yang mengatur hati kita. Nah, sekarang inilah bagaimana kita masuk dalam proses khusyuk. Jangan kemana-mana, saya kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oh iya, poso biasanya ngombe ini. Bapak Ibu, Allah Ta'ala pernah menyampaikan dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis sabri was salah, dan minta tolonglah kalian kepada Allah bis sabri, dengan jalan sabar, was salati, dan salat. Ayat ini menunjukkan bahwa media untuk minta tolong kepada Allah itu tidak ada yang lain kecuali dua: sabar, sholat. Sabar, sholat. Nah, Allah menjelaskan yang kedua sholat ini, Pak. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu lakabirah, berat. Yang ngomong sholat berat itu siapa? Allah. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Siapa kata Allah orang yang khusyuk itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yadhunnuna, yakin, annahum, sesungguhnya mereka, mulaqu rabbihim, bertemu Allah di dalam sholat. Jadi pembangunan khusyuk itu yakin. Ibu-ibu, bapak-bapak berangkat dari rumah, saya mau ketemu Allah. Dari rumah lo sudah khusyuk menurut ayat ini. Tapi kalau kita anggap sholat itu gugur kewajiban, gak enak ambek tonggo, gak enak ambek takmir, apalagi mantu merok mertua, alah mertuaku sholat, aku tak melok sholat, gak enak ambek mertua, ndak ketemu khusyuknya. Anda dari rumah, ya Allah, aku berangkat untuk bertemu dengan Engkau dalam sholatku, itu sudah khusyuk. Wa annahum ilaihi raji'un, dan sesungguhnya mereka itu pasti kembali kepada Allah. Jadi dalam ayat ini term khusyuk itu dua: menyadari bahwa saya ketemu Allah dalam sholat, dan menyadari saya bakal kembali kepada Allah. Bapak Ibu, sekarang ini bahasa itu menentukan hati loh ya. Saya masih tetap
berpendapat bahwa al-hukmu bidzawahir, semua hukum itu dari kata-kata kita. Makanya jangan macam-macam dengan kalimat yang kita ucapkan, karena itu adalah potret pikiran dan hati kita. Dulu sahabat-sahabat itu kalau ditanya, mau kemana Pak? Bukan mau sholat, mau ketemu Allah. Langsung. Kalau mau baca Quran ditanya, ibu mau kemana? Mau dialog dengan Allah. Bukan baca Quran. Memang amalannya baca Quran. Hakikatnya dialog sama Allah. Amalannya sholat. Hakikatnya ketemu Allah. Nah kita sekarang mulai upgrade dari yang biasa menjadi hakikat. Jadi ibu-ibu ditanya, mau ngaji ya? Mau kemana Bu? Aku mau dialog sama Allah Pak. Enak, nangati nyes. Bapak-bapak mau kemana Pak? Mau ketemu Allah. Enak hati. Coba mulai sekarang dilatih. Ya walaupun biasanya dipoyoki koncone ngono iku. Nanti Pak, ape ketemu Allah. Loh kate mati ta sampean niku. Ngono mesti jawabane. Gak seneng aku. Bapak Ibu, ini yang pertama. Yang kedua, jadi pertama itu kesadaran sesadar-sadarnya bahwa saya keluar dari rumah ini menuju rumah Allah untuk ketemu Allah yang punya rumah ini. Itu harus didengungkan terus Bapak Ibu. Jangan dilepas. Kalau anak kita tanya, kenapa sih Mama kok sholat nak? Mama itu butuh ketemu Allah. Mama mau minta sesuatu kepada Allah dan tidak ada jalan untuk meminta kepada Allah kecuali bertemu dengan Allah. Di rumahnya Allah. Dan saya sering mengatakan, kalau Bapak Ibu pantaslah kalau ketemu Allah di rumahnya Allah. Makanya saya selalu mengatakan, jangan pernah kita sholat ketika bulan Ramadan kecuali berjamaah di masjid. Kalau Anda tidak berjamaah di masjid, rugi besar. Ya, kecuali yang sakit Bapak Ibu. Jamaah itu pinten derajat Pak? 27 derajat. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan, yang 27 itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Masya Allah. Makanya ada program khusus Ramadan tahun ini. Jangan pernah sholat wajib kecuali di masjid dan berjamaah. Sholat sunnah silakan di rumah, monggo. Sunnah duha atau. Tapi kalau bisa semuanya di masjid. Karena ini rumah Allah dan tempat pertemuan kita dengan Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dari durasi sholat mulai takbir sampai salam. Sholat itu kan terjemahnya apa? Sesuatu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dari durasi itu memang namanya manusia punya pikiran, manusia punya masalah. Kira-kira pertanyaannya berapa menit yang full bisa mengingat Allah di dalam sholat itu? Karena apa Pak? Karena sholat itu kan hakikatnya mengingat Allah. Kalau Anda bertanya kepada saya, Pak, apakah nabi-nabi terdahulu juga sholat? Semuanya sholat, semuanya sholat. Dan intinya sholat itu ingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Durasi ingat Allah itu kalau saya mau tanya Bapak Ibu, dari takbir itu kira-kira sholat subuhnya ini 10 menit itu full bisa ingat Allah? Mboten nggih? Pinten menit Pak? Oh waktu Allahu Akbar iku tok wis eling Allah liyane gak. Apakah kemudian itu disebut tidak khusyuk? Oh tidak. Saya ulang kembali, Bapak Ibu dari rumah datang ke sini sadar saya mau ketemu Allah itu sudah khusyuk. Ini yang pertama. Yang kedua adalah fokus zikir sesuai kemampuan dan kekuatan pikiran kita. Jangan dipaksa khusyuk Pak, enggak bisa. Mbak, kok niku nek salat iku merem Mbak. Khusyuk ati merem ngeten. Tambah merem tambah ketok sembarang kalir ya. Ono ketok mak lampir, ketok gerandong barang. Jangan Bapak Ibu. Dan tidak boleh kita itu salat terpejam itu. Buka matanya. Lihat tempat sujudnya. Semakin terpejam itu memang matanya terpejam Mbak. Bayangannya melihat kemana-mana. Lebih parah kalau terpejam itu. Dan kalau ada sesuatu lewat di depannya, gak ketok lah. Makanya kalau ada orang jamaah begini di masjid, hendaklah dia itu ada satroh atau sutroh pembatas di depannya itu. Tidak harus dengan kayu. Kalau saya sih Pak, garis soft ini sudah termasuk sutroh. Artinya kalau ada orang sholat, jangan lewat di depannya Bapak. Sebatas dia sujud, maka lewatlah di jarak garis yang di depannya. Ada yang pakai kayu, ada yang pakai dampar, ada yang dengan garis ini cukup.
Jangan dilewati. Kalau kemudian ada orang lewat, hendaklah kita begini. Stop, boleh gak batal itu. Karena Rasulullah mengatakan kalau sampai dia melewati, Masya Allah, itu konsekuensinya berat Bapak Ibu. Maka kalau ada orang sholat di depan kita, langsung tangan begini. Supaya orang itu tidak maju di sini. Harus. Lah bagaimana Anda terpejam mata? Nek ono wong liwat, yo gak weruh. Harus dilihat. Itu artinya apa? Kenapa Rasulullah menganjurkan kalau ada orang lewat? Coba begini. Itu artinya dia buka matanya sehingga dia bisa lewat. Nah saya merem terus, Allahu Akbar, merem kucing liwat, kaget sampean. Ya Allah, ya kan? Supaya tahu sekitarnya ini. Nah, ketika mata ini kemudian terbuka, itu artinya khusyuk itu bukan mulai awal itu ingat Allah. Dalam konteks ini loh, bukan. Buktinya kita bisa memandang apapun. Yang ada cerita itu kiai sama 3 santrinya kan diundang walimahan di tetangganya itu. Habis maghrib. Setelah walimahan biasa Bapak Ibu dapat berkat, santri ini oleh berkat, kiai ini oleh berkat. Kiai ini berkatnya lebih gede ke santri ini. Ono iwak bandeng mujur pisan. Jalan dia pulang belum sholat isya lewat masjid, katanya kiai. Nah, timbangannya awak dewi kok nang omah. Males, ayo mampir masjid sholat jamaah dewi. Di masjid sudah buyar jamaah isanya. Jadi jamaah sendiri diserambi sama santrinya. Berkatnya tekek sebelah. Allahu Akbar, enak-enak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kucing moro. Wong bandeng mujure buntute mecungul ngeten. Meong ngoten niku. Santrine bewe ku mburi. Aduh kon yo berkah. Pangan kucing iki. Jadi 3 santri sedang khusyuk Bapak Ibu. Ya mikir berkat niku wau. Lho kiai ini ya ngono pisan, wong kiai ini berkate luwih gedhe kok. Sing diparani ku berkate kiai meneng ya Allah, buwe ngono kiai apa carane rek ngusir kucing tapi gak sampai batalno salat. Akhirnya mari waladhdallin amin, baca surat yang fadilahnya itu bisa mengusir kucing. Apa? Al-Ikhlas, Pak. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, langsung mencolot kucingnya. Sing santri mburi ya Allah hebat sekali ya iki. Salat iso ngusir kucing. Nah, disinilah yang kemudian Imam Syafi'i itu ditanya oleh santrinya, Imam, bagaimana khusyuknya kami sebagai orang awam? Anggap kita semua awam Bapak Ibu. Kita ini awam Pak. Apa jawabannya? Ketika kamu takbir ingat Allah dan salam ingat Allah. Coba bijaksananya Syafi'i itu. Jadi orang yang takbir, Allahu Akbar, ingat Allah. Salam, assalamualaikum, oh mari sholat, iling Allah maneh. Sing jerone mbuh iling sembarang kali terserah. Iling buka, iling sahur, iling arisan macam-macam. Khususnya orang awam. Takbir ingat Allah, salam ingat Allah. Kemudian oleh ulama ditambahkan yang tengah-tengah paling tidak baca Fatihah itu yang khusyuk juga. Ternyata baca Fatihah tidak bisa khusyuk. Khusus di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolong pahami artinya dan renungkan. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu khusyuk Bapak Ibu. Khusyuknya awam. Nah kemudian oleh ulama ditambahkan khudurul qalb, menghadirkan hati dengan memahami maknanya. Maka kita juga harus wajib belajar doa dalam sholat itu dengan benar beserta dengan maknanya. Semakin paham maknanya, maka potensi khusyuk itu semakin besar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni dan seterusnya itu harus tahu. Ini fase-fase khusyuk. Bapak Ibu, saya ingin bercerita tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi itu dari awal sampai akhir juga fokus? Ternyata tidak. Ini bukan Nabi itu terus orang yang lemah atau kurang dalam sholat. Tidak. Tapi parameter kita kan mengikuti Nabi. Ada beberapa kisah yang menunjukkan bahwa Nabi juga di dalam sholat itu masih berpikir sesuatu. Satu, kisah tentang Ali bin Abi Thalib. Ali ini kan orang yang tidak pernah lepas jamaah bersama Rasulullah kalau beliau berada mukim di Madinah. Kecuali kalau lagi perang, Pak.
Jadi setiap subuh datang ke masjid jamaah bersama Rasulullah. Suatu ketika Ali diuji oleh Allah. Dan ujiannya itu Allah menurunkan malaikat yang menjelma menjadi orang tua. Orang tua. Ya, Ali keluar dari rumah, tiba-tiba ada orang tua berjalan. Dan Ali itu pemuda yang paling sopan, Pak. Tidak berani Ali ku nyalip wong tua itu gak wani. Jadi dia itu harus berjalan di belakang orang tua ini. Dan orang tua ini jalannya pelan-pelan, Pak. Gak gelem nyalip. Nuwun sewu, Pak. Kula rumiyin nggih, gak wani Ali, saking sopane nang wong tuwa. Niku nek Ali zaman biyen. Mbone Ali saiki, minggiro tuwek kon pelan ae. Tapi di daerah sini tidak ada lah, Pak. Itu di daerah sana saja yang buahnya. Tapi orangnya dari sana pindah ke sini akhirnya. Di belakangnya, sementara ini adzan subuh sudah berkumandang, semua sudah sholat qobliyah, sholat fajar macam-macam. Ini orang pelan sekali jalannya. Waduh, ketinggalan sholat ini. Tidak berani ya, sudah. Saya tetap ada di belakangnya, jaga sopannya itu. Akhirnya qomat, Pak. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah baca Al-Fatihah. Suratnya dipanjangkan sama Nabi. Sampai akhirnya Nabi itu rukuk. Di rukuk itulah malaikat Jibril datang. Dan membisikkan sesuatu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lamakan rukukmu. Lamakan rukukmu. Sambil dalam hadis itu, malaikat Jibril itu mengepakkan sayapnya untuk menekan punggung Rasulullah. Sambil mengatakan, ya Rasulullah, sekarang ini Allah sedang menguji Ali bin Abi Thalib. Menguji kesopanan terhadap orang tua. Dia mau ke masjid, ngejar jamaah ini, tapi Allah menguji ada orang tua itu datang. Pelan-pelan, tunggu sampai Ali datang. Kalau rokok kan masih bisa dikejar, Pak. Jadi rokoknya Rasulullah lama sekali, Pak. Jenenge jamaah aliyane, Pak, ngerundel kabeh. Suwene rokoke Nabi. Iku sahabat iku. Daniyo jamaah Babu Salam. Coba. Lama sekali. Dan jamaah itu Masya Allah Bapak Ibu. Oh ini pasti ada wahyu turun ini dalam sholat. Ali tetap di belakangnya. Gak nyalip blas. Tapi yo git-git paling Ali Pak. Kira-kira Pak. Ya Allah cek suwe nih wong iki. Ternyata orang tua ini tidak ke masjid. Dia menggok Bapak Ibu. Loh dintenteni tak pikir bareng nang masjid. Menggok. Tapi Ali mendapatkan rukuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Ali itu masih mengikuti rakaatnya Rasulullah di rakaat yang pertama. Ini kan fikihnya kan ketika imam itu Allahu Akbar ruku, ini masih boleh mengejar dan tidak perlu menambah rakaat lagi. Kecuali kalau nanti imam sudah bangkit lah itu Bapak harus menambah rakaat lagi. Ini kan artinya apa? Di dalam sholat itu ada dialog antara Jibril dengan Rasul. Entenono si aliku. Dan Rasulullah pasti jawab, nggih malaikat, nggih. Cuma gak dibanterno. Jadi inilah saya ingin meluruskan kembali bagaimana kita khusyuk. Kadang-kadang kita itu sudah khusyuk, tapi mungkin karena term kita ini nggak pas, jadi kita menerjemahkan khusyuk itu agak keliru. Satu. Kasus yang kedua, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu membawa cucunya Sayyidina Hasan, yang waktu itu kira-kira usianya ya mungkin setahun atau lebih Pak. Anak kecil yang lagi senang-senangnya mainan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena anak kecil dan Rasulullah harus ngimami, maka digendong. Nah hadis ini yang menjadi hujjah atau alasan orang itu kalau sholat bawa Quran itu boleh. Ini misalnya Quran Bapak Ibu, Allahu Akbar baca itu boleh. Ini kepingin tahajud ayatnya rotok dawa boleh. Dicekel itu boleh. Itu dinisbatkan dengan kasus Rasulullah itu menggendong cucunya, digendong. Nanti kalau rukuk masih digendong. Sami Allah masih digendong. Sujud cucunya ditaruh begini. Sama kayak kita Bu. Bawa Quran. Qurannya jangan besar-besar, kaboten sampean. Qurannya itu Quran juz-juzan itu loh Pak Bu, yang standar kan enteng. Dibikin yang pojokan seperti ini supaya tahu rakaat pertama sebelah kanan, rakaat kedua sebelah kiri. Allahu Akbar begini, mocok. Nanti rukuknya Quran masih dibaca, sujudnya Qurannya ditaruh. Baru mau berdiri lagi diambil lagi Qurannya. Itu Rasulullah. Ketika cucunya ini sujud ditaruh, jeneng arek cilik Pak. Yang ngiter.
sampai naik ke punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Jadi Rasulullah itu sujudnya lama, Pak. Gara-gara Sayyidina Hasan itu bermain di punggungnya Rasulullah. Ya mungkin pencolotan kayak saya kalau dulu saya masih kecil itu kan kayak aku udah lumping apa jaran-jaranan itu loh, Pak. Sering kalau biar anak kalau saya TK niku. Apa aku jaran-jaranan, aku udah dadi jarane. Kadang-kadang duduk anak itu, ibuke melok nang dukur pisan. Oh alah. Kemudian apa, Pak? Sahabat itu semuanya gelisah. Loh, Nabi nggak bangkit-bangkitin. Ono sing nangi dilu, loh, durung balik mana? Kayak Masjid Babu Salam. Sampai akhirnya setelah itu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, hari ini sujudnya kok lama sekali? Apakah ada wahyu turun Rasulullah pada saat sujud?" Tidak. Lah kok lama Nabi? Ketahuilah tadi pas sholat, cucu saya itu naik ke punggung saya. Dia bermain-main di atasnya. Dan aku tidak mau bangkit, takut kehilangan kesenangannya. Atau dia jatuh. Berarti Nabi itu masih mikir cucu di dalam sholat. Itu Nabi loh, Pak. Masya Allah. Kasus yang ketiga. Ini ada 13 kasus. Tapi maaf, saya ceritakan 3 aja, Bu ya. Yang 10 diundang lagi. Tapi jangan ceramah yang di Ramadan, ya di luar Ramadan. Yang di Ramadan sudah ada temanya sendiri. Nanti kan Kamis depan ada temanya sendiri, bukan ini. Kalau yang ini harus dilanjutkan di luar Ramadan. Ada jatahnya sendiri, tidak boleh. Ya. Rasulullah itu pernah ditipi cincin sama seorang kaya raya. Untuk diberikan kepada fakir miskin, seorang janda tua. Nah, pada saat pulang, Nabi sudah mau maghrib. Sehingga beliau menitipkan cincin ini kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wahai Aisyah, tolong sampaikan cincin ini kepada ibu ini. Aku mau sholat dulu. Sudah. Kemudian Nabi itu di dalam sholat kepikiran cincin. Apakah sudah diberikan sama Aisyah atau belum? Sehingga Nabi sholatnya dipercepat. Sampai akhirnya zikirnya pun dipercepat. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung bangkit Nabi, langsung pulang. Mempercepat langkahnya bertemu Aisyah. Tanya, ali-ali ini sedikit uang itu. Sampun Nabi. Napa? Aku kepikiran. Sholat tuh kepikiran ali-ali tuh. Ini pun Nabi, Pak. Sholat kepikiran sama ya. Ya wajar kepikiran sandal, sudah motor, sepeda, macam-macam. Enggak, saya hanya ingin supaya Bapak Ibu tidak salah menerjemahkan khusyuk itu. Ya wes, saya ini kan orang baik, tak tambahi 1 kasus lagi Bapak Ibu. Wah, terus sampai telulah soal ini kira. Wes sudah. Jadi 3 kasus ini Bapak Ibu, saya kira cukup ya. 1 kasus lagi kan Rasulullah ada anak kecil nangis itu kan. Jadi Rasulullah mengatakan sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shaf, karena itu bagian kesempurnaan sholat. Rasulullah langsung berbalik. Ketika takbir baca Fatihah, ada seorang anak kecil nangis Bapak Ibu. Rasulullah rencana itu baca surat Al-A'la, tapi Rasulullah langsung baca Al-Kafirun. Mestinya sabbihisma rabbikal a'la, agak panjang, tapi diganti Al-Kafirun. Sahabat itu heran, ya Rasulullah, kok hari ini pendek sekali? Iya, rencananya tadi saya itu mau panjang. Tapi karena ada tangisan anak kecil, saya tidak tega dengan ibunya. Saya percepat. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah di dalam sholat itu masih memikirkan jamaahnya. Coba kalau Rasulullah itu benar-benar khusyuk, gak ilang apa-apa, hanya Allah tok, tidak mungkin Rasulullah memperhatikan jamaahnya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, sabar ya, bahwa khusyuk itu hanya diperoleh kalau kita berjamaah. Ini berkali-kali saya sampaikan. Siapapun orang yang mau berjamaah, dia sudah mendapatkan khusyuk. Ya, karena ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Jadi kalau memang pengen sholatnya qabul atau khusyuk, jamaah. Satu di antara jamaah sholatnya diterima, semuanya diterima. Dan enak Bapak Ibu, enak. Nah, kami ini sebagai imam Pak, ayo, kalau kita itu menerjemahkan bahwa khusyuk itu harus ingat Allah. Makanya orang yang paling tidak khusyuk adalah imam. Karena imam itu tidak ingat Allah Pak, ingat bacaannya. Leres apa mboten?
Kalau memang khusyuk itu harus fokus ingat Allah. Tapi saya sadar, ya Allah, saya berangkat ke Masjid Darus Salam untuk salat subuh. Dan saya ingin bertemu dengan engkau dalam salat. Saya sudah sadar, Pak. Tapi ketika saya menjadi imam dan itu amanah dari makmum, pikiran saya itu pokoknya bacaan gak salah, rakaat gak keliru. Itu khusyuknya imam. Anggitnya gampang tang imami sampean niku. Ayo coba sampean sing imami aku sing makmum. Anggite yo. Imam itu beban Bapak Ibu. Kedawan yo jamaah ngrundel, kecepetan yo ngrundel. Repot. Tapi kami sudah siap Pak, digerundeli orang itu siap. Kalau tidak siap digerundeli jangan jadi imam. Saya berani bertaruh, kan bilang Ustadz Soleh kemarin, bahwa saya disuruh ceramah sama ngimami. Saya milih ceramah. Tingkat kesulitan ceramah itu lebih kecil daripada ngimami, Pak. Demi Allah. Berat ngimami itu, Pak. Kadang-kadang digawe Quran nang ngarep kene mripate gak ketok sak maju-maju ngene. Allahu Akbar. Makanya begini. Loh bagaimana khusyuknya imam ini? Khusyuknya imam tergantung makmum. Kalau imamnya rakaatnya betul, tumaknina, kemudian bacaannya betul sehingga makmumnya nikmat dan khusyuk, maka kalau ada 20 orang makmum itu khusyuk, khusyuknya makmum itu sumambrah kepada imamnya. Khusyuk kami itu Bapak Ibu tergantung panjenengan. Makanya tugas kami itu bisa mengantarkan sholat sukses. Rakaatnya gak salah, bacaannya gak salah. Nggih Ustaz niku lak sholat subuh, tak duhur asar niku lak gampang. Ajare sapa? Padha ae. Anggite ta, banyak imam itu sholat subuh itu kan lama Pak. Allahu Akbar. Bukan karena doanya lama, mikir deh. Iki oleh telu apa di kemarin. Bapak Ibu, itu khusyuknya imam. Adapun level menjadi orang yang khusyuk seperti para sahabat juga ada Bapak Ibu. Itu memang namanya maziyah. Kekhususan bagi mereka yang Allah Ta'ala diberikan hati khusyuk. Khusyuk itu hadiah dari Allah atas perjuangan kita dan ikhtiar kita untuk menyempurnakan rukunnya sholat. Maka kemarin saya ditanya, Yai, bagaimana pendapat Anda tentang sholat tarawih yang 20 rakaat dengan 7 menit itu? Saya jawab, batal dan tidak sah. Dan tidak ada imam yang membenarkan itu Bapak Ibu. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali tidak mungkin membenarkan sholat 7 menit gak ono. Mungkin dia ikut Imam Samudra. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena apa? Karena setiap rukun itu ada yang tidak boleh ditinggal. Namanya tumaknina. Itu ruhnya sholat Pak. Dan itu pintunya khusyuk. Tenang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tenang. Allahu Akbar. Ini enggak. Allah Dolain. Allah Akbar. Kula ndelok tok lho kudu muta. Bagaimana gerakan-gerakan begitu? Maksudnya itu kalau cepat silahkan tapi terukur. Dan logikanya ulama-ulama Quran tidak akan membenarkan sholat seperti itu. Karena Fatihahnya itu banyak huruf yang tercecer. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ini rukunnya sholat loh Pak. Kalau Fatihahnya nggak benar sholatnya nggak sah. Secara fikih. Kalau ada satu huruf Fatihah tercecer, Fatihahnya nggak sah. Dan otomatis sholatnya nggak sah. Lalu berapa huruf yang tercecer Pak? Allah pas membuka kerah. Kalau ini kalau melok pegel delok tok. Walaupun pada akhirnya itu khusyuk itu hati, tapi saya ingatkan, hukum itu dilihat dari zahirnya. Lah kalau seperti itu, saya pernah debat dengan kiainya itu, kan saya dulu pernah ke sana ketemu kiainya. Katanya beliau, "Hei, ya Muzaki, yang penting hati kami ingat Allah, walaupun cepat ingat Allah." Ya apa sih Pak? Wong aturan sholat ini langsung pada Rasulullah kok. Dan aturannya gak boleh ditambah, gak boleh dikurangi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau panjenengan takbirnya agak keliru misalkan ya, Rasulullah kan hadwa mankibaihi, maka ujungnya itu sampai ke daun telinga misalkan. Mau ketinggian sedikit gak ada masalah. Mau turunnya sedikit gak. Ini bukan prinsip. Yang prinsip itu tumakninanya. Kalau orang sholat tanpa tumaknina, dia kehilangan rukun, dan orang kehilangan rukun berarti sholatnya nggak sah.
Lah kalau nggak sah itu lo mau khusyuk dari mana? Yang penting hati ingat Allah. Lah nih hati ingat Allah nggak usah sholat, meneng tuh ai. Apa meneng cak? Ingat Allah. Nggak bisa Bapak Ibu. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Menyempurnakan rukun sholat dengan tumak nina itu pintu menuju khusyuk. Dan jangan terlalu lama. Nggak boleh Bapak Ibu sholat lama itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan sholat berjamaah lama. Rasulullah itu sholat lama kalau sendirian. Sampai baca surat Al-Baqarah di rakaat pertama ya. Ternyata nggak selesai Ali Imran tambahkan An-Nisa. Itu Nabi Pak. Kalau sendirian. Kalau jamaah Nabi tidak pernah panjang-panjang. Itu loh Nabi yang punya bijaksana. Sebagai seorang pemimpin. Dilihat ada jamaah yang sepuh. Ada jamaahnya yang mungkin sakit. Ada jamaahnya yang punya hajat. Tergantung, kalau subuh Nabi panjangkan sebatas surat Qaf. Surat Qaf itu kira-kira 2 halaman pas lah. Sabbihisma atau hal ataka hadisul ghasyiyah. Kalau sholat Isya alam nashrah sama alam taroh. Apalagi maghrib Bapak Ibu sekalian. Cukup kul ya ayyuhal kafirun. Dan kul huwallahu ahad. Nabi sholat maghribnya itu hanya kul ya sama kulhu terus. Karena maghribnya waktunya pendek. Itu Nabi loh yang mengajarkan. Makanya seorang pemimpin atau jadi imam harus bijaksana. Lihat jamaahnya siapa. Nggak boleh Pak. Moro-moro diundang terawih langsung rong jus ngono ae lho. Jamaah meneh ga ono sing teko nang masjid. Wis kapok aku melok imam iku kapok. Ono imam dikapoki ya apa Pak? Bapak Ibu, jadi jalannya satu. Kalau Anda ingin sholat itu sempurna, khusyuknya sholat wajib. Kalau sholat sunnah saya tidak bahas Bapak Ibu. Datanglah ke masjid lebih awal. Kenapa? Imam Nawawi pernah mengatakan khusyuk itu ternyata 3. Khusyuk qabla shalah, khusyuk inda shalah, khusyuk ba'da shalah. Khusyuk sebelum sholat, khusyuk ketika sholat, dan khusyuk sesudah sholat. Ternyata prepare itu penting Bapak Ibu. Saya dulu mengilustrasikan kalau kita itu datang sudah tahu waktunya subuh itu jam 4:15, setengah 4 datanglah ke masjid. Jalan pelan-pelan ya, kemudian di sini masih bisa tahiyatul masjid, salat hajat, salat taubat atau masih zikir boleh, baca Quran sambil nunggu azan. Sudah azan kemudian apa? Salat qabliyah, salat fajar macam-macam. Dan ketika iqamah berkumandang, semuanya siap Bapak Ibu. Zahir batinnya siap. Batinnya siap karena sudah zikir qobliyah tadi. Dohirnya sudah siap karena dia sudah prepare mandi dulu. Dan itulah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang siap sholat. Bagaimana ada orang Pak bangunnya sudah telat. Masya Allah. Komat ket tangi deladapan. Bingung kabeh. Bu ayo sopo. Bingung. Gak sempat adus raup tok. Akhirnya jogok rokok keliru anake. Kecilian. Budal iku bingung kadung wis komat kok mlewayu omahe kono lap wanter adek wong kelemu jelem-jelem ngoten niku wis gak karu-karuan tutuk kene gak sempat qobliyah gak sempat tahiyatul masjid langsung takbir Allahu akbar Allah kabira walhamdu gurung sikatan Pak malaikate liwat ababmu Bu ya Allah ngeten iki jenenge gak khusyuk Pak makanya ayo Pak masjid ini ya Allah, kalau senang tentang masjid ini Pak, masjidnya wapi, karpetnya api, wis pokoknya manfaatkan ini untuk mencapai khusyuk. Anda tidak akan bertemu dengan Allah kecuali di rumahnya Allah ini. Di mana-mana bisa ketemu Allah, tapi potensi ketemu Allah yang paling besar adalah di rumahnya Allah dan rumahnya Allah itu adalah masjid, apalagi namanya Babus Salam, pintu keselamatan, pintu kedamaian. Maka orang itu yang masuk masjid ini pulang hatinya semakin selamat dan hatinya semakin damai. Mudah-mudahan kata-kata saya ini dibarengi hidayah Allah dan kita semua mendapat ilmu yang manfaat. Sampai ketemu lagi dalam edisi pengajian berikutnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.